Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang beranggotakan dengan Darlius, Alif Nafsian, saya sendiri, Rizky Gilang, dan juga Ian Rosid. Kami mengajukan judul dengan penerapan metode analytical hierarchy process atau AHP pada sistem pengukuran tingkat kepuasan terhadap kualitas kinerja sekolah dengan link di bawah ini. Langsung saja yang pertama, pendahuluan dengan peningkatan kualitas sekolah merupakan upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas sekolah merupakan proses secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan hal itu yang memiliki tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Sekolah juga bisa diartikan sebagai satuan pendidikan yang di dalamnya terdapat guru, siswa, dan staf administrasi yang memiliki tugas masing-masing untuk memperlancar program. Yang kedua, dalam rangka terciptanya hasil kinerja sekolah yang baik, maka dilakukan proses evaluasi terhadap kinerja sekolah. Evaluasi ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas kinerja sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. Untuk menentukan proses penilaian, dibutuhkan 6 kriteria, yaitu yang pertama tata usaha, tenaga pendidikan, humas, sarana dan prasarana, pembelajaran dan tenaga pendidik dengan bobot yang sudah ditentukan pada setiap kriteria. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini dipilih metode AHP dalam memberikan penilaian hasil kinerja sekolah. Metode AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi objektif dan multi kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hierarki. Selanjutnya, metode analytical hierarchy adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu, Hadianti, dan Mubarok. Menurut Tominonto menyimpulkan bahwa AHP merupakan sebuah metode pemecahan permasalahan yang kompleks atau rumit dalam situasi yang tidak terstruktur menjadi bagian komponen. Mengatur variabel menjadi suatu bentuk susunan hierarki, kemudian memberikan nilai untuk penilaian subjektif terhadap kepentingan relatif dari setiap variabel dan mensintesis penilaian untuk variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan mempengaruhi penyelesaian dari situasi tersebut. Selanjutnya, yang penyusun ini adalah menyederhanakan masalah ke dalam bagian, kemudian kedas sehingga mempermudah pengambilan keputusan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang kedua yaitu dengan matriks berbanding berpasangan. Langkah awal untuk menentukan prioritas dari masing-masing kriteria yang digunakan adalah dengan menyusun metrik perbandingan berpasangan. Dengan lanjutan berikut merupakan tahapan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dari mulai yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, kuesioner. Yang ketiga, analisa sistem dengan subsistem manajemen data berupa kriteria. Selanjutnya, subsistem manajemen model dengan model metode AHP. Yang keempat, perancang sistem. Yang kelima, implementasi dengan pengujian sistem. Yang pertama, pengujian dengan black box. Yang kedua, user acceptance atau UAT. Berikutnya, kesimpulan dan saran. Dan diteruskan dengan tabel skala perbandingan. Dari nilai 1, interpretasinya yaitu kedua elemen sama pentingnya. Nilai 3, elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. Nilai 5, elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Yang nilai 7, satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya.
Nilai 9, satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Setelah nilai 2, 4, 6, 8, nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Nilai kebaikan jika aktivitas I mendapat satu angka dibandingkan dengan aktivitas J, maka J memiliki nilai kebalikannya dibandingkan dengan I. Selanjutnya, 3. Penentuan prioritas. Untuk setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Bobot dan prioritas dihitung dengan metrik atau penyelesaian persamaan. Yang keempat, metode konsistensi. Nilai rasio konsistensi harus 10% atau kurang. Jika lebih dari 10%, pertimbangan yang telah dibuat mungkin keliru dan perlu diperbaiki. Dengan inkonsistensi ini dapat disebabkan oleh kesalahan yang memasukkan penilaian, kurang informasi, atau model struktur hierarki yang tidak sesuai. Metode yang kelima yaitu menghitung CI Consistent Index. CI sama dengan lambda max dikurangi N dalam kurung per N. Dan metode yang keenam menghitung CR Consistency Ratio dan dilanjutkan oleh Ian Rashid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk analisis kasusnya. Langkah awal dalam menyelesaikan masalah adalah analisis data untuk menerapkan metode AHP dalam sistem pengukuran tingkat kepuasan terhadap kualitas kinerja sekolah. Dibutuhkan kriteria. Yang pertama, kriteria penilaian. Dalam tabel tersebut terdapat C1 dengan keterangan sangat baik, C2 dengan baik, C3 dengan cukup, C4 dengan kurang. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai bobot kriteria, maka dilakukan perbandingan berpasangan menggunakan menggunakan skala perbandingan dari saat melalui tabel data alternatif, yang dimana A1 dengan keterangan sikap kedisiplinan, yang A2 keterangan komunikasi yang diberikan, yang A3 etika dan kesopanan, dan untuk A4 memiliki tanggung jawab. Next. Selanjutnya yaitu perhitungan metode AHP. Yang pertama yaitu perhitungan kriteria, yang dimana A menentukan metrik perbandingan berpasangan. Dalam tabel di bawah ini terdapat sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Untuk hasil akhirnya yang sangat baik ada 16,00, yang baik 9,33, yang cukup baik 4,53, yang kurang baik 1,68. Untuk yang B menghitung metrik nilai kriteria, di mana sama dengan tabel sebelumnya, yang berisikan sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dengan jumlah yang berbeda, yaitu 0,23, yang baik 0,49, yang cukup baik 1,05, yang kurang baik 2,23. Selanjutnya yaitu C, mencari informasi konsistensi rasio. Max lambda 4,18, konsistensi indeks max lambda kurangi N per N kurangi 1 sama dengan 0,06. Untuk yang konsistensi rasio, konsistensi indeks per indeks random mendapat nilai 0,07. Next. Selanjutnya untuk perhitungan alternatif. Yang A menentukan nilai metrik perbandingan berpasangan, yang dimana terdapat tabel yang berisikan sikap kedisiplinan, komunikasi yang diberikan, etika dan kesopanan, dan memiliki tanggung jawab. Untuk dimana tabel tersebut mendapat nilai untuk sikap kedisiplinan 2,53, untuk komunikasi yang diberikan 6,53, untuk etika dan kesopanan 5,20, dan untuk memiliki tanggung jawab mendapat skor 14.
11,00. Yang B menghitung matriks nilai kriteria, di mana terdapat label sikap kedisiplinan, komunikasi yang diberikan, etika dan kesopanan, dan memiliki tanggung jawab dengan jumlah untuk sikap kedisiplinan 1,57, komunikasi yang diberikan 1,17, etika dan kesopanan 1,00, dan untuk tanggung 0,27. Untuk C mencari informasi konsistensi rasio max lambda poin 4,24, dan untuk konsistensi indeks max lambda kurangi n itu mendapat poin 0,08. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Gilang. Next. Yep. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem. Sistem pengukuran kepuasan ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Pada sistem ini, user dapat mengelola kriteria, data alternatif, melakukan perhitungan hingga mendapatkan hasil akhir menggunakan metode AHP. Next. Di sini ada dua tampilan implementasi sistemnya. Yang pertama ada tampilan perbandingan berpasangan kriteria. Di dalam tabel berisi kriteria pertama dengan bobot sangat baik untuk penilaiannya 9 mutlak sangat penting, kriteria keduanya dengan baik. Untuk yang kedua itu sangat baik, nilainya 9 mutlak sangat penting dari, dengan kriteria keduanya cukup. Selanjutnya sangat baik dengan penilaian 9, mutlak sangat penting dari, dengan kriteria keduanya kurang. Yang keempat itu ada baik dengan penilaian 9, mutlak sangat penting dari, dengan kriteria keduanya cukup. Kemudian yang kelima itu ada baik dengan penilaian 9, mutlak sangat penting dari, dengan kriteria keduanya kurang. Kemudian cukup dengan penilaian 9, mutlak sangat penting dari, dengan kriteria keduanya kurang. Yang kedua tampilan perbandingan berpasangan alternatifnya dengan kriteria pertama sikap kedisiplinan dengan penilaian 9, mutlak sangat penting dari, kriteria keduanya komunikasi yang diberikan. Selanjutnya sikap kedisiplinan dengan penilaian 9, mutlak sangat penting dari, dengan kriteria keduanya etika dan kedisiplinan. Eh, Kemudian komunikasi yang diberikan dengan penilaian 9, mutlak yang sangat penting dari, dengan kriteria keduanya etika dan kesopanan. Kemudian komunikasi yang diberikan dengan penilaian 9, mutlak sangat penting dari, dengan kriteria keduanya memiliki tanggung jawab. Kemudian etika dan kesopanan dengan penilaian 9, mutlak sangat penting dari, dan kriteria keduanya memiliki tanggung jawab. Next. Untuk tampilan hasil akhir dan rankingannya itu ada data bobot dan data akhir. Data bobot dengan jumlah sangat baiknya bernilai 1,0000, dan yang baik eh, memiliki 1,0000, dan yang cukup 1,0000, dan yang kurang memiliki nilai 1,0000. Kemudian hasil akhirnya eh, hasil akhir itu
jumlah sangat baiknya ada 1,00000 dan yang baik juga 1,00000, yang cukup juga berjumlah 1,00000 dan yang kurang juga berjumlah 1,00000 dan yang hasil akhirnya juga 1,00000. Next. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem pengukuran tingkat kepuasan yang digunakan dapat memberikan informasi kepada pihak sekolah dengan perolehan hasil akhir alternatif A, sikap kedisiplinan, mendapatkan skor 0,3917 sebagai alternatif dengan skor tertinggi. Yang kedua, berdasarkan pengujian black box, setiap fungsi pada sistem ini berjalan dengan baik dan sukses. Dan yang terakhir, sistem ini sudah berfungsi semestinya, mudah digunakan, diterima oleh user, dibuktikan dari pengujian user acceptance atau UAT dengan nilai 94,4%, yaitu sangat setuju. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.